Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini telah memberikan rahmat, kesehatan serta keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di meeting kali ini. Adapun topik yang akan kita bahas adalah tentang capaian pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Rizky yang akan bertugas sebagai moderator hari ini. Anggota kelompok yang akan berdiskusi yaitu ada pemantau, Pak Asep, dan pemberi materi, Pak Mukhlisin, ya kan? Adapun rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesi pembukaan. Yang kedua, sesi pembacaan doa. Ketiga, sesi pembahasan materi. Keempat, sesi tanya jawab. Dan kelima adalah sesi penutup. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama untuk membuka meeting hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai langkah baiknya, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Berdoa selesai. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembahasan materi. Kepada yang terhormat Pak Mukhlisin, saya persilahkan untuk mengisi materi pada hari ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Pak Rizky atas waktunya. Pada kesempatan kali ini saya sebagai pemateri ya. Sebelumnya nanti saya tampilkan slide-nya terlebih dahulu. Kelihatan? Sudah, Pak. Kelihatan? Ada, Pak. Oke, untuk materi kali ini yaitu capaian pembelajaran. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Muhammad Mukhlisin, dari Satuan Pendidikan SMK Muhammadiyah 1 Pemalang. Di sini saya mencoba menyampaikan terkait materi capaian pembelajaran. Ya, di situ ada tujuan pembelajaran peserta mampu menjelaskan yang satu arti capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, karakteristik capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kita mulai dari diri sendiri. Nah, ini ada pertanyaan yang bisa rekan-rekan jawab, yaitu bagaimana Bapak Ibu atau merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Ada yang bisa menjawab? Ya. Saya, Pak. Ya, Pak Asep silakan. Kalau selama ini saya mencoba itu mengambilnya itu dari kurikulum, Pak. Melihat dari standar kompetensi inti dan kompetensi dasar, Pak. Untuk materi pembelajaran. Itu mungkin, Pak. Ada yang mau menambahi? Ada yang nambahin? Tidak. Mungkin untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu ada beberapa perangkat-perangkat yang harus disusun juga, Pak. Dari KIKD tersebut, kemudian ke perangkat-perangkat bahan ajar, sampai evaluasi gitu untuk proses kegiatannya, Pak. Ya, tepat sekali ya. Jadi untuk merumuskan tujuan pembelajaran itu bisa melihat dari kurikulum, yaitu dilihat dari standar kompetensinya, KIKD-nya, dan juga materi pembelajaran. Di situ kita sebagai guru
bisa merumuskan tujuan pembelajaran. Baik, saya lanjut. Kemudian pengantarnya, capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Penggunaan capaian ini diharapkan sejalan dengan semangat merdeka belajar. Capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Dari dikti tahun 2015, ya, tahun pertama. Kemudian di situ ada menurut Mahajan dan Singh diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Capaian pembelajaran itu diibaratkan sebagai alat navigasi atau GPS. Setelah tujuan diumpankan ke perangkat GPS, selanjutnya pengemudi akan dipandu sepanjang perjalanan dan membawa pengemudi ke tujuan yang disebutkan dengan benar tanpa rasa takut kehilangan arah atau salah tujuan. Kemudian pengemudi mengambil rute yang salah. GPS akan memandu pengemudi dan membantu untuk kembali ke rute semula yang mengarah ke tujuan yang hendak dituju. Sehingga capaian pembelajaran adalah acuan untuk membimbing siswa untuk hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan dari kegiatan pembelajaran yang direncanakan. Capaian pembelajaran juga menunjukkan dan mengarahkan para guru jalan yang harus diikuti dan menyadarkan siswa tentang apa yang akan mereka capai di akhir pembelajaran. Ya, jelas ya? Lanjut. Ini dalam keputusan Menteri Menteri Republik Indonesia nomor 958 tahun 2020 tentang capaian pembelajaran. Pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran juga menjadi kompetensi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada suatu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Kemudian di sini tujuan capaian pembelajaran. Di situ ada tujuan capaian pembelajaran PAUD. Pada jenjang yang kita ampu itu ada tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA. Tujuan pembelajaran menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran juga harus disertai dengan kriteria penilaian yang tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran yang diharapkan telah dicapai. Capaian pembelajaran bersama dengan kriteria penilaian, hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah siswa mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Jelas di situ ada keterangan tentang bahwa capaian pembelajaran itu harus melalui proses ya sampai bisa didemonstrasikan sama siswa. Kemudian di sini ada prinsip pembelajaran. Dalam perumusan, capaian pembelajaran memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, terukur dan spesifik ya. Ya, di situ ada konsep taksonomi Bloom yang sangat sederhana, yaitu sebelum memahami konsep, ingatlah dengan baik. Kemudian, pahami sebelum Anda menerapkan. Kemudian, analisis proses sebelum Anda mengevaluasi. Dalam proses menerapkan prinsip terukur dan spesifik tersebut ada beberapa aspek yang diperhatikan. Satu, yaitu terkait dengan pemahaman dan pengetahuan. Kemudian
praktis ya, jangan sampai banjelimet, harus praktis ya. Kemudian yang ketiga yaitu keterampilan generik, itu ada konsep ya terkait dengan prinsip-prinsip yang pertama yaitu terukur dan spesifik gitu ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu fleksibel sesuai dengan proses dan tahap belajar. Apa itu fleksibel? Yaitu sesuai proses dan tahap belajar siswa. Seringkali belajar dirasa sebagai sebuah perlombaan dan bukan proses. Mungkin rekan-rekan juga menyadari ya, bahwa pada saat pembelajaran itu siswa cenderung tidak tidak ingin tahu prosesnya seperti apa, yang penting nanti pas ujian dapatnya bagus. Itu yang mungkin salah dari kurikulum yang terdahulu. Jadi yang penting nilainya bagus, entah itu nyontek atau seperti apa. Dan sebagai nanti kita ditunjuk sebagai SMK pusat keunggulan, kita akan jadi acuan yaitu capaian pembelajaran, biar siswa itu memahami tentang proses itu. Kemudian saya lanjut, kurikulum disusun sedemikian rupa sehingga siswa dijejali dengan berbagai materi yang hasil akhirnya berorientasi pada standar sekedar tahu dan bukan pemahaman atau penguasaan, sedangkan siswa memerlukan waktu dan tahapan untuk mengupas konsep gitu ya. Lanjut ya. Kemudian di sini keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran diperlukan capaian pembelajaran, karena capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar, menengah, dan capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkungan materi yang disusun secara komprehensi dan dalam bentuk narasi. Oke, terima kasih. Demikian materi yang dapat saya sampaikan pada topiknya tentang capaian pembelajaran. Demikian, saya akhiri materinya. Kalau nanti ada pertanyaan atau apa, nanti pada saat didiskusikan, ada sesi diskusi. Demikian dari saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan yang sangat bagus ya dari Pak Muhlisin. Demikian Pak pemaparan dari Pak Muhlisin. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti oleh teman-teman sekalian. Dipersilahkan, mengingat waktunya sebentar lagi ya Pak, dipersilahkan kepada teman-teman jika ada pertanyaan yang perlu ditanyakan. Saya tampung minimal 2 pertanyaan terlebih dahulu ya Pak. Pertanyaan silakan dimulai Pak. Ada pertanyaan? Saya mau tanya Pak. Ya. Nanti barangkali nanti rekan-rekan juga bisa jawab juga ya. Oke. Ya, silakan. Untuk merumuskan capaian pembelajaran itu salah satunya dalam bentuk fase-fase gitu ya Pak ya. Kalau kita itu kebetulan di SMK jenjangnya itu termasuk fase yang mana ya Pak? Itu kan ada 6 fase. Ya. Ada yang bisa menjawab? Pak Asep? Atau ya? Kalau nggak salah itu masuk ke fase E dan fase F, Pak. Ya. Nggak salah itu. Soalnya fase A sampai D ya? Sampai D ya? Ya, A sampai D itu adanya di SD sama SMP, Pak. Ya. Ya, tepat sekali ya. Ada di fase E dan fase F ya. Oke, ada pertanyaan lain? Atau cukup? Ya Pak, dipersilahkan. Ada pertanyaan lagi?
Ini Pak, ini sharing saja Pak ya. Ya. Apa yang tadi nyangkut ke pertanyaan Pak Manto yang tadi Pak, fase E dan fase F tuh ya. Kebetulan kemarin saya mengerjakan analisis ya Pak ya, menganalisis dari capaian pembelajaran, poin-poin mana saja yang masuk ke fase E dan fase F itu kalau nggak salah ke KKNI level 2. Mungkin ini sekedar sharing saja. Nanti kalau ada masukan atau ada kesalahan mohon dimaafkan Pak, dan mohon masukannya. Ya, dipersilakan ya. Ini Pak, udah muncul ya Pak ya? Muncul bisa diperbesar. Oke, Oke. Ini dari LK Ruang Kolaborasi membuat proyeksi kompetensi yang ingin dicapai pada fase E. Ini kelompoknya, kelompok 3, ada Pak Rizky, Pak Mukhlisin, saya sendiri, dan Pak Manto. Capaian pembelajarannya di teknik komputer jaringan. Di sini kompetensi yang ingin dicapai pada fase E itu diantaranya adalah keselamatan dan kesehatan kerja, lingkungan hidup K3H, dan budaya kerja industri. Itu adanya di soft skill Pak. Ini saya simpan di soft skill karena budaya kerja itu jadi dasar penentu anak selama 3 tahun berada di SMK Pak, dan nantinya juga akan terus menerus ke bawah ke industri Pak. Selanjutnya ada masih di soft skill, saya menerapkan di media dan jaringan telekomunikasi. Saya berpendapat bahwa pembelajaran khususnya TKJ itu kita dasarnya itu harus mengenal namanya TCP/IP. Baru kita bisa nantinya ke depannya bisa merouting, bisa config apapun itu setelah TCP/IP-nya kena gitu. Nah, selanjutnya masih di fase E yang hard skill-nya, saya memasukkan di sini adalah proses bisnis di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya ada perkembangan teknologi di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya ada profesi dan kewirausahaan, job profile and technopreneur di bidang teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Selanjutnya orientasi dasar teknik jaringan komputer dan telekomunikasi. Yang terakhir ada di penggunaan alat ukur. Penggunaan alat ukur ini saya masukkan ke hard skill karena alat ukur yang sekarang bukan hanya Lancaster atau apa itu ya yang dasar-dasar, tapi lebih ke apa ya, sudah menjadi kayak ngukur apa ya, kabel FO sekarang itu benar-benar keahliannya harus khusus ya Pak ya, seperti itu. Mungkin itu Pak, barangkali ada masukan atau ada kesalahan dari teman-teman mungkin. Ya, silakan teman-teman. Atau dari atas, bisa diperlihatkan di atasnya. Ya. Oke, ya ini kompetensi yang dicapai ya, ada dibagi 2 dari fase E-nya, dibagi skillnya. Jadi ada keterukuran ya yang bisa kita jadi acuan untuk bisa melihat kecapaian dari siswa itu sendiri gitu ya. Ada yang masukan lain terkait dengan analisa ini? Sudah mantap itu Pak. Mantap ya, mantap ya. Udah bagus ini lengkap.
Ya, ada yang perlu didiskusikan lagi atau pertanyaan lagi? Silakan Pak, ada pertanyaan lagi. Saya kasih kesempatan satu pertanyaan lagi Pak. Kalau nggak ada, kita langsung tutup aja Pak. Soalnya mengingat waktu sudah hampir melewati batasnya ya Pak. Ya, Pak. Izin stop sharing nggak? Ya. Atau sebelum ditutup, biar relax, ada ice breaking atau apa, monggo dari pembawa acara. Sepertinya nggak ada Pak. Apa langsung tutup aja? Iya, tutup silakan ya. Mengingat waktu sudah habis ya Pak, berikut saya simpulkan dari hasil diskusi kita hari ini ya Pak. Yang pertama, ada 6 poin penting dari diskusi kita kali ini. Yang pertama, terdapat fase-fase dalam capaian pembelajarannya Pak, dari fase A sampai F. Nah, sedangkan kita dari SMK itu ada di fase E dan F. Terus untuk mencapai capaian pembelajaran, maka orang tua, guru, siswa, dan semua pemangku kepentingan perlu mendapatkan pemahaman yang sama tentang pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang hendaknya dicapai oleh peserta didik dan setiap tahapan perkembangan usianya ya Pak. Terus capaian pembelajaran merupakan suatu alternatif untuk mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur pencapaian siswa. Nah, capaian pembelajaran merupakan satu alternatif dalam mendeskripsikan kompetensi yang digunakan untuk mengukur capaian siswa. Prinsip capaian pembelajaran yaitu ada 2, terukur dan spesifik serta fleksibel. Kemudian capaian pembelajaran sendiri yaitu kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran suatu pendidikan ya Pak. Demikian kesimpulan dari meeting kali ini. Mari kita mengucapkan alhamdulillah untuk menutup diskusi kita kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.